kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, berbagai macam kenikmatan, sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan ini alhamdulillah dengan kondisi sehat walafiat. Allahumma amin. Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati, salawat serta salam senantiasa tetap tercurah pada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yaitu Islam. Dan mudah-mudahan kita semua tergolong dalam umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk kegiatan hari ini, yaitu di sini nanti kita akan bersama-sama belajar terkait dengan tugas saya dalam mengikuti program guru penggerak dari pemerintah Indonesia, yaitu diseminasi atau penerapan pengimplementasian budaya positif di sekolah. Namun sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tentu saja Bapak Ibu teman-teman semua sudah kenal sama saya ya, karena setiap hari kita berinteraksi bersama, berkeluarga di sini di SD Negeri 1 Majalengka. Nama saya Arifah, calon guru penggerak angkatan 8. Insya Allah saya mau kira-kira bagaimana? Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Oh, ada yang setuju. Kira-kira Bu Yanti ya, dari guru agama itu ya, kira-kira apa alasannya kok menjawab setuju? Untuk hukuman dapat mendisiplinkan anak, untuk saya pribadi setuju, tapi hukumannya itu yang mendidik ya. Contohnya ya, misalkan hukumannya anak disuruh menghitung bilangan mengalihkan, itu hukumannya. Oh gitu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali Bu Yati. Ternyata hukumannya itu bukan merupakan fisik gitu ya. Oke, siap. Yang lain tidak setuju ya? Tidak setuju. Kira-kira alasannya apa tidak setuju? Ada yang mau berpendapat? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju begitu ya? Oh ya, oke. Nanti kita akan bahas ya di belakang. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Berarti seperti apa yang disampaikan Bu Yenti tadi ya? Iya. Artinya hukuman itu bukan berupa fisik, namun lebih lebih untuk mendisiplinkan siswa kita. Begitu. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Yuk, kamu kalau bisa menjawab pertanyaan ini akan guru beri permen. Begitu? Bukan. Iya. Bagaimana? Ada yang mau usul? Mungkin dengan hebat, keren. Oke. Yang seperti itu yang dimaksud ya, atau berupa reward, begitu ya, reward. Kalau kelas 1 biasanya itu ada emoticon ya, senyum, hebat, jempol ya, suka itu yang lope-lope itu ya, itu bisa. Betul sekali. Iya, terima kasih sekali. Betul apa yang disampaikan teman-teman tadi. Kemudian topik yang ada dalam kegiatan eksplorasi konsep pada
pada hari ini, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima nanti kita akan sama dengan kita. Kira-kira setuju atau kurang setuju? Kita memaksa orang untuk berpandangan sama dengan kita, mengubah cara pandangnya, mengubah pola pikirnya. Tidak, nggih? Nah, di teori kontrol atau teori pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak memaksa, tapi kita berusaha memahami pandangan-pandangan dari orang lain. Kemudian perilaku buruk untuk stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang namanya manusia itu tidak lepas dari namanya salah, ya. Ini jangan sampai perilaku buruk itu dapat divonis sebagai sesuatu yang salah, begitu, ya. Namun di teori kontrol, semua perilaku itu mempunyai tujuan, sekalipun itu perilaku yang buruk. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, memonitor saya. Di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti kepala Anda tadi, ya, akan membuka atau tetap menggenggam sesuatu yang berharga itu tergantung kontrol diri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Artinya apa? Saya bisa mengontrol orang lain, mengatur, gitu ya. Di teori kontrol, Anda bisa mengontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena pada dasarnya yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Oke. Di stimulus responnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau suatu saat anak itu merasa gagal, ya, kemudian ini ada pemaksaan, ya, pemaksaan ada pada bujukan, pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan teori-teori baru, kolaborasi yang bekerja sama. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah kalau stimulus respon. Jadi seolah ada kompetisi di sini. Namun di teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Begitu Bapak Ibu, kira-kira bisa diterima untuk perubahan paradigma. Jadi kita alhamdulillah sekarang sudah berada di ini, teori kontrol pilihan. Kita berpikirnya sudah sedikit demi sedikit bergeser ke teori kontrol atau pilihan. Nah, di sini apa yang ada di sekolah, ya, di sekolahan ada di setiap satuan pendidikan pasti punya visi, misi dan tujuan, ya, yang tujuan akhirnya tentu saja supaya tercipta disiplin yang positif. Di sini ada teori kontrol atau teori pilihan yang dicetuskan oleh Dr. William Glasser. Ada 4. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi saya sudah sampaikan, kitalah yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian di sini diri kita yang bisa mengontrol nanti akan tercipta disiplin. Apakah makna disiplin? Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai yang kita hargai itu banyak sekali, okay? Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan. Di sini diturunkan menjadi teori motivasi. Di sana nanti di teori motivasi ada tiga teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Nanti ini akan saya bahas lebih lanjut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan.
Nah, teori motivasi ini untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Misalnya seorang murid yang patuh atau yang manut dengan perintah kita sebagai seorang guru, meskipun dia menolak misalnya ya, pada dasarnya dia menolak, namun dengan terpaksa dia akan melakukan sesuatu tersebut. Kira-kira motivasi yang ada, ya, jadi jawabannya saja, nggak usah sama pertanyaannya atau pernyataannya. Ya. Yang pertama, berarti 7 poin deh. 7 poin. Untuk poin pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. P1, saya tidak akan terlambat lagi. Begitu P1 ya. Karena terlambat ke sekolah. Itu menurut Bapak Ibu, teman-teman semua, apakah merupakan hukuman ataukah konsekuensi? Silahkan ditulis. Konteks kebaikan. Jawabannya ditulis saja, hukuman atau konsekuensi. Nanti kita bisa saling cross check dengan teman sebelah ya. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Tiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berarti mengganti dengan kertasnya. Sudah? Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Menggunakan sepatu biru, pakai sepatu biru. Terus nanti waktunya istirahat, waktunya misalnya melepas, ada kegiatan melepas sepatu, dia tidak diperbolehkan untuk melepas sepatu, tapi digunakan terus, dipakai terus. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ini sama ya? Oh enggak ya? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Betul ya? Iya. Selesai Bapak Ibu? Silakan ditukar sama temannya. Silakan ditukar sama temannya. Nanti kalau ya, dikelaskan ya. Kita kelaskan supaya kita lebih paham apa bedanya antara hukuman dengan konsekuensi. Jawabannya adalah ini. Mencatat 100 kali di dalam buku apa? Hukuman. Ya, hukuman. Lalu mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman juga. Push up. Push up saat tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air yang tersenggol. Pintar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan
90 nilainya. Iya. Iya. Kita belajar bersama apa sih perbedaan dari hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu sifatnya itu tiba-tiba dan tidak ada hubungannya dengan apa yang menjadi kesalahan. Yang bersifat tidak mengikat namun punya nilai-nilai kebajikan yang universal tadi. Yang politik memang ya, ini nilai-nilainya ada di sini iya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Artinya apa? Kalau misalnya ada teman-teman yang terlalu kruel begitu ya, nanti kita bisa menanyakan keyakinan, Mas, kamu ingat nggak keyakinan kelas kita? Ingat Bu Guru apa? Saling menyayangi. Nah, gitu ya. Itu jika ada satu permasalahan. Kemudian permasalahan yang lain, keyakinan kelas ini bisa digunakan untuk memperbaiki perilaku murid-murid kita. Oke, kami murid yang semangat belajar. Nilai kebajikannya adalah semangat. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nilai kebajikannya apa kira-kira? Kepedulian atau peduli. Gitu, oke? Nah, untuk membuat kesepakatan kelas ini bisa didalami, ya. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas dengan tabel T dan tabel Y. Kalau tabel T sebelah sini, nilai kebajikannya itu hormat. Ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Ada hormat, bekerja, diterima dan dimiliki, itu nilai-nilai kebajikan yang ada. Tampak seperti, berarti terlihat, anak tersebut terlihat. Tidak tampak berarti yang kebalikannya. Kemudian menggunakan tabel Y itu ada 3 indikator. Bisa terlihat, terdengar, dan berperilaku. Contoh saling menyayangi. Saling menyayangi. Kira-kira indikatornya mana? Ikut yang terlihat, terdengar, atau berperilaku? Iya, saling menyayangi, berperilaku. Oke, contohnya. Nah, ini contoh nilai kebajikan hormat. Terdengarnya satu orang berbicara, yuk saya bantu. Nah, kalau ada teman-teman murid-murid kita, yuk saya bantu, kita tak halangi. Nah, sudah terdengar. Ada murid kita berarti sudah punya nilai kebajikan, yaitu hormat. Itu pakai tabel Y, pakai tabel T seperti ini contohnya. Datang tepat waktu, itu tampak seperti. Tidak tampaknya ya kebalikannya, sering terlambat. Kita nanti bisa membuat keyakinan kelas disesuaikan dengan kelas kita masing-masing dan keyakinan, oke? Keyakinan kelas kita. Ya. Nanti untuk keyakinan kelas, oke? Sebelumnya kita itu ada aturan-aturan. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita membuat aturan terlebih dahulu. Aturan kelas kan berbeda-beda antara kelasnya Bu Suparti kelas 1 dengan kelasnya Pak Prianto kelas 6 misalnya. Aturannya berbeda. Nah, dari aturan itu nanti kita buat kalimat menjadi kalimat yang positif, berkonotasi positif. Kemudian setelah jadi, nanti kita tuliskan pada kertas karton mungkin ya, kertas karton. Iya, sebelum dipajang nanti ditandatangani terlebih dahulu semua siswa dan guru untuk menyepakati atau melegalkan keyakinan kelas tersebut. Sehingga jika nanti ada suatu masalah, ya, nanti kita akan gali keyakinan kelas tersebut untuk memperbaiki kesalahan atau perilaku yang kurang baik pada siswa kita. Begitu Bapak Ibu, kira-kira contohnya begini, tidak menggunakan kalimat yang yang kurang atau yang berkonotasi negatif, misalnya ya, dilarang membuang sampah. Jangan menggunakan kata-kata dilarang atau jangan, begitu ya. Misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Jadi nanti kalimatnya
kalimatnya, kalimat keyakinan kelas. Buanglah sampah pada tempatnya. Begitu, nggih? Lah, nilai kebajikannya apa kira-kira kalau ada keyakinan kelas membuang sampah pada tempatnya? Nilai kebajikannya? Cinta kebersihan. Begitu ya? Oke. Ini peraturan kemudian keyakinan kelas. Dari peraturan kita coba yuk buat keyakinan kelasnya. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Keyakinan kelasnya menyukai kerapian atau bertanggung jawab. Ya. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya saling menyayangi, saling menghormati, begitu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Malu datang terlambat. Keyakinan kelasnya ya. Apa? Disiplin, bisa ya, disiplin, bertanggung jawab, berkomitmen, begitu ya. Dilarang melakukan kekerasan, cinta kedamaian, ya, cinta kedamaian atau menghormati orang lain, ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ini mungkin untuk siswa SMP, SMA, begitu ya. Alhamdulillah untuk SD ini. Anak pun seperti itu. Tadi yang saya contohkan. Kenapa sih saya usil belokan sana? Ternyata setelah kita melakukan pendekatan, kok ternyata dia kasih sayang, begitu ya? Ini itu adalah kebutuhan dasar manusia. Memang kita butuh kasih sayang, rasa diterima. Kemudian penguasaan. Penguasaan artinya apa? Kepengen menjadi yang berkuasa, memimpin, menguasai teman-temannya, begitu, okay? Itu juga kebutuhan dasar manusia menjadi seorang penguasa. Kemudian kesenangan, misalnya kesenangan, anak murid yang semangatnya pakai sekolahan, anak harus ngantuk kalau kosong, begitu ya, terus ngantuk, begitu. Lah kita dekati, jangan terus dimarah-marah, kok nang sekolahan, jadi karena apa? Agar bobo, rumah mereka turu mana, gitu ya, pulang. Nanti pulang iya, pulang beneran. Nah kalau seperti itu, apakah besoknya juga akan berangkat sekolah? Belum tentu, begitu ya. Masuk sekolahan beli, begitu. Nah nanti kita akan melakukan pendekatan karena mungkin dia itu punya alasan-alasan tertentu, misalnya dia itu senang les musik, ternyata sampai malam, begitu ya, sampai malam les musiknya. Misalnya yang ikut kegiatan apa sampai malam, jadi tidurnya sampai larut malam, sampai di sekolahan akhirnya ngantuk. Nah itu punya kesenangan, karena memang kesenangan itu merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Kemudian kebebasan, kita juga butuh yang namanya kebebasan. Lanjut. Nah, Bapak Ibu guru, posisi kontrol apa yang sudah Anda lakukan di kelas? Kita sudah memposisikan diri sebagai guru dengan posisi kontrol, ya. Ini ada beberapa posisi kontrol yang tadi saya sampaikan, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Untuk posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, nanti motivasinya adalah lebih ke identitas gagal, kontrol dari luar, karena pada dasarnya motivasinya itu tadi menghindari hukuman, ya. Kemudian menjadi teman atau pemantau itu identitas berhasil atau sukses. Namun
lagi adalah kita sebagai seorang pendidik memposisikan diri sebagai seorang manajer. Oke, kita akan simak beberapa tayangan video. Nanti Bapak Ibu boleh menikmati video tersebut, kemudian mengamati. Nanti kita akan identifikasi posisi kontrol guru yang seperti apa. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar bapak cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, menurut Bapak Ibu semuanya, posisi kontrol sebagai seorang guru itu memposisikan dirinya sebagai apa kira-kira? Sebagai penghukum, betul sekali. Kemudian kita simak kembali. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Iya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf. Ini yang tadi dilaksanakan oleh guru sebagai manajer. Ya, kita berusaha, kita belajar menjadi memposisikan diri menjadi seorang manajer yang nantinya jika ada masalah kita selesaikan dengan menggunakan nih segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Artinya apa? Bocah punya kesalahan. Kalau kita langsung perang, kira-kira anaknya seperti apa? Apakah dengan dengan secepat kilat akan berubah? Mungkin akan berubah, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Besoknya kemungkinan mengulangi kembali? Iya. Oke, tapi dengan menggunakan segitiga restitusi ini, insya Allah nanti akan termotivasi dalam diri sendiri untuk perubahan-perubahan menuju perubahan yang lebih baik untuk memperbaiki dirinya. Menstabilkan identitas. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Saya pun sebagai guru pernah melakukan kesalahan. Itu ya, distabilkan dulu. Identitasnya distabilkan dulu. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kenapa sih kamu terlambat? Kamu pasti punya alasan. Ayah bertanya seperti itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan?
Ya, itu bisa ditanyakan kepada murid. Kemudian tindakan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nilai apa yang kita sepakati di kelas? Misalnya disiplin waktu. Nah, kalau kamu sudah tahu keyakinan kelas kita adalah disiplin waktu, kenapa kamu terlambat? Terus kemudian apa yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki semua ini? Itu nanti anak akan berpikir, ya, oh Bu, saya tak pasang alarm misalnya, saya tak pasang alarm, kemudian supaya saya nggak terlambat lagi, saya akan bilang sama ibu saya untuk membangunkan saya lebih asik, gitu ya. Kalau tidak bangun-bangun, saya bersedia Bu dilaupi misalnya ya. Nah, itu nanti akhirnya anak akan memunculkan ide-ide untuk mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Itu namanya segitiga restitusi. Dan insya Allah segitiga restitusi ini dalam pemecahan masalah akan akan lebih baik, akan ini motivasi diri akan muncul gitu. Ini tadi sudah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan yang ketiga itu sudah. Ya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, setelah tadi dari awal sampai dengan akhir ini saya menyampaikan materi terkait dengan tugas saya, itu kira-kira hal baru apa yang mengubah Bapak Ibu semua, atau yang hal baru apakah yang Bapak Ibu dapat? Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.